Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan meroleplaykan penanganan shock hipovolemik. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Intan Agustina sebagai pasien dan saya Salma Supriyani sebagai perawat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai shock hipovolemik, yaitu kemampuan jantung yang memasuk darah yang cukup ke tubuh akibat adanya kekurangan volume darah. Kekurangan darah ini umumnya dipicu oleh perdarahan luar maupun perdarahan dalam. Nah, diagnosis terhadap adanya shock yaitu jalan nafas, evaluasi pernapasan, dan evaluasi sirkulasi. Nah, menentukan jenis shock hipovolemik yaitu yang pertama dehidrasi adalah kehilangan cairan ekstravaskular akibat diare ataupun muntah. Yang kedua perdarahan, yaitu kehilangan darah akibat trauma atau kelainan lain yang menyebabkan perdarahan organ. Selanjutnya, menentukan jenis shock hipovolemik dan melakukan resusitasi cairan. Nah, pada dehidrasi ringan, kita mengganti cairan defisit dengan pemberian oral. Dengan dehidrasi sedang, kita mengganti cairan defisit dengan pemberian oral dibantu dengan pemberian cairan infus dengan kristaloid sesuai dengan defisit ditambah dengan cairan pemeliharaan. Selanjutnya dehidrasi berat, yaitu kita lakukan resusitasi cairan dengan cara menentukan defisit kehilangan cairan dan cairan pemeliharaan selama 24 jam. Selanjutnya perdarahan. Terima kasih. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan alat-alat apa saja yang digunakan. Yang pertama itu ada HIPAPIC, kemudian di dalam instrumen itu ada simple mask, kemudian ada dua set giving untuk infus, kemudian ada aboket, ada gunting, ada kateter, kemudian ada spet yang sudah berisi cairan aqueous atau cairan infus, kemudian ada transfer bag untuk transfusi darah, kemudian ada cairan RL atau NaCl bisa juga, kemudian ada stetoskop, alkohol swab, gel, kemudian ada sphygmanometer, ada kasa, ada handscoon, ada kapas untuk membersihkan area kemaluan pasien, kemudian ada bengkok. Nah, kira-kira itu saja alat yang digunakan. Kemudian ada oksigen. Baik, itu saja perkenalan alat terlebih dahulu. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan dengan saya Salma Supriyani yang akan berjaga dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti Ibu. Ibu bisa perkenalkan namanya Bu? Kita sesuaikan yang dalamnya ya Bu ya. Permisi ya Bu. Saya Intan. Sesuai ya Bu ya. Ibu, di sini tujuan saya akan melakukan penanganan shock, di mana tujuannya itu untuk menstabilkan kondisi Ibu kembali normal lagi ya Bu ya. Kurang lebih waktunya 20 sampai 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik Ibu, saya siapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Baik, sebelumnya kita tutup sampiran, kemudian kita cuci tangan. Setelah cuci tangan kita pasang APD, kemudian memakai handscoon. Kemudian sebelum kita melakukan tindakan, kita posisikan kaki pasien lebih tinggi dari posisi badan pasien. Ibu, permisi ya Bu ya, kita tinggikan kakinya ya Bu ya. Baik, setelah itu kita lakukan tindakan penanganan shock terhadap pasien. Setelah kita memposisikan kaki pasien, kemudian kita evaluasi dulu ABC pada pasien. Yang pertama itu ada airway, kemudian breathing dan circulation. Yang pertama itu airway-nya itu kita melakukan teknik jaw thrust untuk membuka jalan napas pasien. Siapa tahu pasien mengalami henti nafas atau mungkin gangguan pernapasan. Nah, setelah itu breathing, kita dengarkan pernapasan pasien, kita cek pergerakan dada pasien pada saat penarikan nafas, kemudian kita dengarkan bunyi nafas pasien. Siapa tahu ada suara tambahan. Nah, kemudian pada sirkulasi
itu kita melakukan pengecekan nadi terhadap pasien. Pengecekan nadi, kemudian sekaligus pernapasan pasien. Nah, setelah semuanya sudah dievaluasi, kita baru melakukan tindakan. Yang pertama itu pemasangan oksigen terhadap pasien. Nah, oksigennya kita sambungkan dulu ke tabung oksigennya. Sebanyak 6-8 liter. Sebelum kita kasih ke pasien, kita cobakan terlebih dahulu. Nah, setelah terpasang baru kita pasangkan ke pasien. Ibu permisi ya Bu ya, kita pasang oksigennya Bu ya. Baik, setelah pemasangan oksigen, kita akan melakukan pemasangan infus. Yang pertama itu kita bisa menggunakan cairan RL atau NaCl. Kemudian yang kedua itu kita akan mengalirkan darah atau transfusi darah dikarenakan pasien mengalami shock karena dehidrasi ringan. Pertama kita dekatkan alat terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan pemasangan infus, kita siapkan cairan infusnya terlebih dahulu. Kemudian kita alirkan terlebih dahulu agar tidak ada udara di dalam selang. Nah, pastikan tidak ada udara di dalam selang, kemudian matikan. Kita lanjutkan dengan pemasangan infus. Kemudian sebelum itu kita cari lokasi penusukan dulu. Jangan lupa disinfektan. Kemudian tusuk. Ibu pada saat penusukan jangan ditarik ya Bu ya, jangan cemas ya Bu ya. Kemudian setelah ketemu, jangan lupa dipasang turniket. Lalu setelah sudah dapat, kita sambungkan dengan giving. Lalu kita coba alirkan. Setelah tidak ada kemacetan atau cairan infusnya berjalan dengan lancar, baru kita lem agar tidak terjadi pergeseran. Jangan lupa ditutup dengan kasa terlebih dahulu. Kemudian jika ipapiknya kurang, harus ditambahkan. Agar tidak terjadi pergeseran pada infus pasien. Setelah pemasangan ini, kita pasang kembali pada transfusi darah. Nah, kemudian kita melakukan penusukan yang kedua yang menggunakan nabukan yang baru. Sebelum itu kita desinfektan dulu. Ibu permisi ya, jangan ditarik ya Bu ya. Setelah didapatkan, kita sambungkan dengan mengalirkan darah. Kemudian kita coba apakah darah itu mengalir. Jika mengalir, kita matikan terlebih dahulu. Kemudian kita kembali.
Kemudian setelah semuanya sudah selesai, setelah kedua infus sudah terpasang, kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan kateter. Nah, sebelum kita melakukan pemasangan kateter, terlebih dahulu kita bersihkan dulu area kemaluan pasien. Kita dekatkan alat terlebih dahulu. Kemudian kita posisikan kaki pasien. Bu, permisi ya Bu ya. Ibu jangan malu ya Bu ya, saya bersihkan dulu ya Bu. Kemudian setelah kita bersihkan, baru kita ambil selang kateter. Di ujung selang kateter ini kita oleskan gel, di mana kegunaannya yaitu agar pasien tidak merasa kesakitan pada saat kita masukkan. Nah, di mana fungsi pemasangan kateter itu yaitu untuk melihat resusitasi cairan urin pasien, dan juga dikarenakan pasien mengalami shock, makanya pasien tidak bisa mandiri ke kamar mandi. Jadi harus bed rest untuk sementara waktu. Nah, kemudian kita lakukan pemasangan kateter terlebih dahulu. Ibu permisi ya Bu ya. Ibu tarik nafas ya Bu. Oke, iya ya Bu, bagus ya Bu. Nah, setelah semuanya sudah masuk, jangan lupa kita jab dulu ya. Kemudian di selang kateter yang ini kita masukkan cairan agar di dalam kateter, di ujung kateter itu terkunci supaya tidak terjadi kayak kateternya kecabut atau pergeseran seperti itu. Kita masukkan. Kemudian pastikan kita tarik. Kalau misalnya sudah tertahan, berarti itu sudah pas dan sudah tidak akan terjadi pergeseran atau mungkin seperti kejadian kateternya tercabut. Kemudian kita sambungkan dengan selang urin bag yang sudah kita persiapkan terlebih dahulu. Kemudian kita susun alat. Baik, setelah kita sudah melakukan pemasangan kateter, kemudian kita kaji lebih lanjut, kita observasi keadaan pasien atau keadaan umum pasien dengan melakukan pengecekan nadi, pernapasan pasien, tekanan darah pasien, dan suhu pasien. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan keadaan keseluruhan Ibu ya Bu ya. Baik Ibu, terlebih dahulu saya cek nadinya dulu ya Bu ya. Kita hitung selama 1 menit. Kemudian pernapasan pasien selama 1 menit juga. Kemudian kita cek tensi pasien. Bu, permisi ya Bu. Baik, setelah semua tindakan sudah kita lakukan, kita kembali melakukan terminasi kepada pasien, yaitu menanyakan respon pasien setelah kita melakukan tindakan penanganan. Baik Ibu, setelah saya melakukan tindakan yang tadi Ibu, bagaimana sekarang perasaannya Ibu? Apakah lebih nyaman? Sudah tidak terlalu sesak Bu? Berarti sudah lebih stabil ya Bu ya. Ibu, karena semua tindakan saya sudah lakukan, saya sudah melakukan penanganan shock terhadap Ibu dan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Saya akan kembali ke ruangan saya. Jika Ibu membutuhkan saya, Ibu tinggal memencet tombol bel yang ada di samping Ibu, atau Ibu tinggal menyuruh keluarga Ibu untuk mencari saya di ruangan station. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi ya Bu ya. Baik, setelah melakukan semua tindakan terhadap pasien,
untuk penanganan shock pada pasien setelah diobservasi selama kurang lebih dari 20 sampai 30 menit. Yang didapatkan itu keadaan umum pasien kembali normal seperti tekanan darah normal, kemudian nadi, kemudian pernapasan pasien sudah kembali normal. Baik, setelah sudah melakukan tindakan secara keseluruhan, perawat jangan lupa untuk merapikan alat. Setelah merapikan alat, membuka handscoon dan menaruh handscoon ke dalam tong sampah. Kemudian jangan lupa cuci tangan dan melap tangan. Sekian dan terima kasih.